Oke, apa kabar teman-teman Sobat KPKI? Kembali ke channel KPKI di acara Q&A bersama Mimin Tristan. Jadi seperti sebelumnya, gue bikin open question di Instagram, habis itu gue akan jawab di YouTube. Nah, jadi ini kita dapat pertanyaan, kali ini lebih sedikit dari sebelumnya, gak apa-apa. Pertanyaan tetap pertanyaan dan akan tetap gue jawab. Jadi pertanyaan pertama dari Nugraha Bahtiar, Bang, kenapa saya nggak dibolehin piara kura darat sama istri? Ya mana gue tahu, itu tanya istri lu lah. Ya mungkin karena mahal kan, istri mikirnya mahal, belum mesti ngerawatnya lagi gitu-gitu ya. Ya mungkin kalau lu entah gimana, lu bisa meyakinkan istri lu dengan mulut manis lu, mungkin lu nanti boleh piara kura-kura darat gitu kan. Terus dari Alanisfu, oh ini Om Badra nih, Forsteni keluarin urates gak? Jadi gini ya, urates itu apa? Urates itu adalah putih-putih, ya biasa orang bilangnya kapur yang bakal keluar kalau tortoise, biasanya tortoise gurun keluar putih-putihnya itu karena itu kapur kan, jadi dikeluarin bersama kencing dan beraknya. Dan kalau nyangkut itu dibilang BS. Dan kalau misalnya tortoise kalian punya BS, kalian harus ke dokter, harus operasi ke dokter hewan. Nah, jadi pertanyaan Om Badra ini, Forsten itu ngeluarin urates atau enggak? Seharusnya tidak, karena sebagian besar tortoise yang ngeluarin urates atau kapur-kapur itu adalah tortoise gurun. Nah, ini Forsten itu kan tortoise tropis. Tapi mungkin aja bisa gitu loh, bukan berarti nggak ada kemungkinan nggak bisa gitu. Kalau mungkin dia banyak makan tumbuh-tumbuhan dan banyak kapurnya, ya mungkin aja dia bisa keluar. Tapi nggak pernah sih gue denger ada Forsten ngeluarin urates, belum pernah denger gitu loh. Terus dari Uktonito, kalau kura Ambon batok sama Ambon ceper bener nggak bisa dikawinkan? Bisa. Jadi gini loh, sebenarnya bukan Ambon batok gitu, Ambon Jawa. Kalau bahasa Indonesia, Ambon itu kan dari bahasa Latinnya, Quora ambonensis. Bahasa lokalnya itu kura-kura batok, atau nggak kura-kura batu. Nah, jadi pertanyaan mungkin yang bener, kura Ambon Jawa sama Ambon ceper bener nggak bisa dikawinin? Bisa aja. Dan itu tergantung nanti kalau misalnya, kan kalau Ambon Jawa itu kan cuma keluar satu kan setahun. Kalau Ambon ceper itu kan bisa keluar berapa biji. Nah, itu kadang-kadang bisa keluar cuma satu, bisa keluar berapa biji, nanti tergantung betinanya mana. Terus dari Ecia Sadila, gimana cara mengetahui usaha kura-kura yang lebih akurat? Ini pertanyaan bagus, tapi juga jawabnya susah gini loh. Jadi kura-kura itu seperti yang kalian tahu, itu kan kura-kura punya skut kan, yang di tempurungnya itu skut-skutnya itu. Nah, jadi skutnya itu tuh setiap kali shading kan dia ninggalin kayak bekas garis. Nah, itu katanya di artikel yang pernah gue baca, kalau lu bisa hitung skutnya itu ada, di dalam skutnya itu ada berapa garis, itu bisa diprediksi kurang lebih umur kura-kura itu berapa. Misalnya gue punya sulcata gede banget nih, dan di dalam satu skut itu ada garisnya 22 gitu kan. Nah, itu bisa diprediksi kemungkinan umurnya 22 tahun. Itu cuma, ya itu cara kasarnya lah. Cuma untuk cara akuratnya kita nggak tahu, kecuali kita tahu tanggal lahirnya. Nah gitu. Nah, tapi itu yang pernah gue baca sih kurang lebih seperti itu. Caranya kurang lebih seperti itu ya. Seberapa akurat gue nggak tahu. Dari Wacana Forever, misal kita di-kick dari grup FB, gimana cara biar bisa masuk lagi? Ya, lu harus bersumpah dulu lu tidak akan melanggar hukum di grup FB lagi. Seutas rantai. Nah, kita bahas dulu yang masalah FB ya. Misalnya di-kick dari grup FB, gimana caranya bisa masuk lagi? Ntar kita baru ke si seutas rantai. Nah, itu biasanya kalau orang di-kick dari grup FB, itu biasanya mereka ada suatu pelanggaran. Entah jualan, entah ngomong jorok, entah nyari masalah sama anggota lain, entah ngata-ngatain anggota lain. Nah, itu biasanya itu orang-orang yang bermasalah, itu yang di-kick gitu loh. Jadi kalau misalnya lu gak bermasalah, kemungkinan besar lu gak di-kick. Ya hampir gak pernah lah kita nge-kick orang-orang gak bermasalah, gak ada juruntungannya ke-kick gitu. Tapi mungkin kalau lu ngomong sama Pak Ketu atau bos besar, mungkin lu bisa diterima balik, tapi lu mesti janji lu gak boleh ngelanggar lagi. Terus langsung kita pindah ya, seutas rantai. Morph yang ada di kura Ambon apa aja? Nah, itu gue gak tahu. Itu kura Ambon tuh morphnya tuh masih belum tereksplor gitu loh. Paling yang gue tahu cuma albino sama ada putih-putihnya gitu. Gue belum pernah lihat yang lain sih. Oke, Tomat Racing bertanya, kandungan dalam reptile oil apa bang? Kalau sama Holic Booster bedanya apa? Nah gini, ya itu dua-duanya sama-sama multivitamin sih sebenarnya. Cuma kan Holic Booster juga sering dipakai buat bikin nafsu makan kan. Tapi gue belum tahu nih, soalnya gue sendiri belum pernah pakai dua-duanya gitu loh. Reptile oil dan Holic Booster dua-duanya gue belum pernah pakai. Jadi gue nggak bisa ngomong secara langsung khasiatnya apa gitu loh. Gue nggak bisa kasih testimoni.
Nah, habis itu lanjut ke pertanyaan terakhir. Tommy Septiandika, Min, cara cek jengkel emis. Nah, kok susah ya, dia sering naik-naikin badan temennya, WK. Nah, jadi gini, emis tuh memang untuk sexing dia rada susah karena ya emang susah aja, beda sama Sukata atau sama CF atau RH gitu loh. CF atau RARF. Nah, jadi emis itu lu benar-benar mesti teliti bedainnya antara cowok dan cewek. Karena rata-rata cekungnya itu yang cowok nggak parah dan ekornya juga nggak sepanjang itu. Jadi benar-benar lu mesti teliti banget ngeliatnya apa ekornya itu panjang atau enggak gitu loh. Nah, biasanya kalau misalnya kalian punya yang cowok itu ekornya emang lebih panjang. Cuma nggak sepanjang banget itu sampai beda banget, nggak gitu. Makanya emis itu rada susah. Jadi kalian harus teliti, harus terlatih gitu loh untuk ngeliat antara cowok dan cewek gitu. Emis itu rada tricky untuk dibedakan jengkelnya gitu. Jadi udah sampai situ doang pertanyaannya. Sekian videonya. Terima kasih teman-teman untuk menonton dan jangan pernah ragu bertanya lagi karena di Q&A ini Mimin Tristan pasti jawab. Salam satu tanpa beda. Terima kasih sudah nonton.